Halo, ketemu lagi nih kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal koneksi emosional. Penting banget ini kalau Anda mau pesen Anda tuh, bener-bener nyampe ke audiens. Iya, sumber kita kan dari buku Talk Like That ya, yang ngebahas rahasia komunikasi keren dari panggung TED itu. Betul. Dan kita fokus ke salah satu pilarnya, emosional. Gimana sih caranya biar bisa nyentuh hati audiens? Kata Chris Anderson dari TED, kuncinya itu di koneksi manusiawi yang jujur. Yuk kita bedah bareng-barang. Oke. Nah, bagian emosional ini, menurut buku itu ada 3 rahasia. Yang pertama, ini sering jadi fondasinya, bebaskan sang ahli di dalam diri. Maksudnya? Kayak gairah gitu, passion. Tepat, gairah atau passion. Mungkin kedengeran klise ya, tapi ini dasar banget. Iya sih, sering denger. Tapi kenapa ya gairah tuh bisa sekuat itu efeknya? Apa yang bikin dia nendang gitu? Karena gairah itu nular. Beneran nular. Ada risetnya kok yang bilang pembicara kalau udah penuh semangat gitu, auranya tidak. Lebih karismatik, lebih meyakinkan. Oh, jadi ada basis ilmiahnya juga ya? Ada. Gairah itu ngebangkitin energi, komitmen. Contohnya nih, kalau ada pengusaha cari dana, investor itu lebih gampang percaya kalau lihat presenternya bener-bener hidup gitu sama idenya. Kelihatan tulus, berenergi. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma soal teriak-teriak semangat ya, tapi energi yang otentik gitu ya. Contohnya di buku itu kan banyak. Ada Amy Mullins, dia kan atlet Paralimpiade. Iya, gairahnya dia bukan soal kaki palsunya, tapi soal potensi manusia itu sendiri. Atau Howard Schultz, Starbucks, bukan cuma jualan kopi kan? Betul, dia bilang soal tempat ketiga gitu ya, antara rumah dan kerja. Jadi intinya bukan apa topiknya, tapi kenapa topik itu penting buat Anda, gitu ya? Nah itu dia. Gairah yang asli itu datang dari hubungan personal Anda sama topiknya. Kayak Dr. Jill Bolte Taylor ahli neuroanatomi itu. Dia cerita soal pengalamannya kena stroke. Oh iya, itu kuat banget presentasinya. Karena itu kisah hidupnya. Gairahnya terasa banget. Jadi coba deh Anda renungkan, apa sih yang bikin Anda semangat banget pas ngomongin topik Anda? Temuin itu dulu. Oke. Jadi temukan dulu mengapanya. Nah, kalau udah ketemu nih gairahnya, gimana cara nyalurinnya biar kena ke audiens? Ini masuk rahasia kedua berarti. Masuk ke yang kedua, betul. Rahasianya, kuasai seni bercerita. Storytelling. Ini bukan cuma pemanis loh. Wah, storytelling ya. Saya ingat banget contoh Brian Stevenson di buku itu. Gila, standing ovation-nya paling lama di TED katanya. Isinya cerita melulu, nggak pakai slide pula. Iya kan? Itu bukti kuatnya cerita. Emang apa sih secara sains mungkin yang bikin cerita seefektif itu? Jadi gini, cerita itu bisa bikin otak kita sama pendengar tuh nyambung. Ada istilahnya brain-to-brain coupling. Otak pembicara sama pendengar jadi sinkron aktivitasnya. Wow, keren banget. Akibatnya, pendengar jadi lebih fokus, lebih terlibat, dan pesannya lebih nempel di kepala. Ingatnya lebih gampang. Cerita itu ngaktifin lebih banyak area otak dibanding data doang. Kata Brené Brown, cerita itu data dengan jiwa. Data dengan jiwa. Suka banget istilah itu. Berarti jenis ceritanya juga ngaruh dong ya? Ada macam-macam kan di buku itu? Iya, ada beberapa pola yang efektif. Misalnya, cerita pribadi. Pengalaman Anda sendiri kayak Stevenson cerita soal neneknya, atau Dan Ariely soal luka bakarnya. Itu bikin dekat dan orang jadi percaya. Oke, cerita pribadi terus. Ada juga cerita tentang orang lain. Kayak Ken Robinson cerita soal Gillian Lynn, si koreografer itu. Ini bisa bangun empati atau jadi ilustrasi yang kuat. Contoh yang bagus ya itu. Terus ada juga cerita tentang keberhasilan atau kegagalan. Ini sering dipakai buat cerita merek atau ide. Kayak Malcolm Gladwell cerita soal saus spaghetti itu. Kuncinya, pilih cerita yang relevan, yang bisa bangkitin emosi, hindari bahasa kaku, pakai bahasa yang hidup. Oke, gairah udah, cerita udah. Tapi kalau bawainnya kaku, datar aja gitu. Ya percuma juga kan? Nah ini rahasia ketiga ya. Persis. Rahasia ketiga, lakukan percakapan. Maksudnya, bawain presentasi itu senatural mungkin. Kayak lagi ngobrol aja, walau di depan banyak orang. Ini soal cara penyampaian, delivery. Nah ini dia nih, yang susah.
kelihatan natural, itu justru butuh latihan keras kan? Kayak Amanda Palmer atau Steve Jobs. Mereka kan latihan gila-gilaan, biar di panggung kelihatan santai. Betul banget. Natural di panggung itu justru hasil kerja keras, bukan bakat dari lahir. Latihan intens itu tujuannya biar Anda nggak lagi mikirin kata per kata. Jadi bisa fokus ke audiens, ke koneksinya. Biar nggak kelihatan ngapalin teks gitu ya. Iya. Dan yang penting lagi, selaras. Omongan, nada suara, gerak tubuh, ekspresi muka, semua harus cocok. Kalau nggak sinkron, aneh jatuhnya. Audiens bisa ngerasa ada yang nggak beres. Oke, jadi biar kayak percakapan, apa aja yang perlu dilatih nih? Ada beberapa elemen kunci dari suara. Atur tempo atau kecepatan bicara, jangan kecepatan, jangan juga kelambatan kayak orang ngantuk. Mainkan volume sama nada suara buat penekanan. Terus, jeda. Jangan takut diam sejenak. Jeda itu bisa kuat banget efeknya. Jeda ya? Oke. Terus nonverbalnya. Nah, bahasa tubuh juga penting. Gerakan tangan atau gestur, usahakan alami aja, yang mendukung omongan. Jangan malah bikin distraksi. Postur juga. Berdiri tegak itu nunjukin pede, sama kontak mata. Itu penting banget buat bangun koneksi personal. Gestur, postur, kontak mata. Oke. Wah, ingat Dr. Jill tadi latihannya sampai 200 kali katanya. Iya, itu dia. Latihan bikin otentik. Jadi gairah asli Anda bisa terpancar konsisten. Luar biasa sih komitmennya. Oke deh, jadi kita rangkum ya. 3 kunci koneksi emosional ini. Pertama, temukan gairah Anda yang otentik. Kedua, bungkus pesan Anda dengan cerita yang menyentuh. Ketiga, latih penyampaian sampai terasa natural kayak ngobrol. Benar. Dan ini nggak cuma buat panggung TED loh ya. Mau rapat, presentasi ke klien, atau bahkan ngobrol biasa, prinsip ini bisa dipakai. Biar Anda lebih nyambung sama orang lain, pesan lebih ngena, emosi itu fondasinya lah. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang cukup menarik dari sumber kita. Beberapa pembicara kayak Brené Brown, Amanda Palmer, mereka nyinggung soal kerentanan, vulnerability. Iya. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Selain 3 teknik tadi, gimana sih sebenarnya elemen kerentanan ini berperan buat bangun koneksi emosional yang benar-benar dalam? Coba Anda eksplorasi sendiri deh. Oke, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini ya.